lamun kena Muhammad niscaya dekna tausir dari musuhin sidang Mekah. Kalau gue umusin sidang Mekah berarti Nabi Muhammad ini tidak kena ajaran. Ayo tanggona kana sebeci-beci. Tanggona kumpulan kana sebeci-beci. Kana beci. No pada pada kekerakan gila dengan itu. Pada ampas ya. Nah, jadi suruh anak-anak beci marah Nabi itu gila. Nabi Muhammad para gila anak-anak beci apa suruh ampas. Ya, jadi jangan kesambut Rasulullah. Malah sampai Taif Makkah dari Makkah ke Taif 110 km. Jadi lamun tong bis 2 jam. 2 jam tanong Taif lo lamun tong kereta gantung 20 menit sampai. Jadi waktu yang Taif duduk kereta gantung atas. Arab Saudi berarti Taif. Arab Saudi jadi dekat Mekah. Nah, jadi Taif ini lain ceritanya tapi nak subur karena doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim keperintah sida Allah lalu doa seninaknya Siti Hajar kencak anaknya Nabi Ismail mesti pecet ini mesti kesusuit. Nah akhirnya sampai di Mekah guru lamun ini subur arah hewan burung. Nale Mekah ini lain kersang. Jadi dengan siwah teh gunung kan tahun ngumbe udah nasi kersang. Nah di nara air juga punya tiok talatan. Di nara tiok talatan akhirnya di nara hewan-hewan. Nah akhirnya berdoa Nabi Ibrahim. Ya Allah, kutinggalang senina dan keluargaku. Dari ya Allah. Ke sade ya buah-buahan, sade ya rezeki dengan buah-buahan. Baik pina aten manusia ini kangen aja. Nah ampun terus dari Allah kabulang doa Nabi Ibrahim yang ampun pina kota Taif subur. Nah kan Taif ini subur lo gue siapin tanah dengan Mekah. Jadi dengan Taif nggak awalnya lo gue dengan Mekah. Anak negori walaupun hasil. Nah, ini Taif yang bersubur. Nah, jadi Rasulullah minta dukungan. Mana dia terdata mepul yang atas. Itu pelojon. Ini di atas. Jadi dengan Taif ini ternyata bukan menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dia berpikir Rasulullah dia kena, sehingga terusir si dengan Mekah. Akhirnya suruh nak si beci-beci marah Nabi itu gila ngampas dia. Sehingga sampai Nabi itu bakat nih tumit tuh mentelah di sopo kebon. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di sopo kebon. Dia bareng kenceng Zaid bin Haris anak tahun apa nama budak lo dewasang ngedekayang si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sampun itu dia para ngawali kata-kata Zaid. Nah setelah itu tema dari sopo kebun ini milik dengan kafir Quraisy Mekah. Nah ini kebunnya lo boleh Taif. Nah ini Utbah berarti Jadi setelah bersab mudah-mudahan cukup. Kamu itu pertama sebiji-biji pertama. Nah jadi agak petang, nah jadi cukup ya. Nah jadi setelah tiba kebun AC kebun ini sekalipun kafir AC ya tiba Rasulullah karena kegiatan Rasulullah teparan-paran dan jil AC jadi dia AC dengan sepeng kebun ini dengan Mekah lu kafir AC ya ampun suruh pembantunya arah nadas ya das tadi mau dengan ini dengan si dua ini buah anggur kalau nara budak istilahnya lamun itu nara pembontu kan kedua jelam budak no
terbeli. Jadi dia nggak perlu tegoji, terbeli langsung. Dia buruh kebon. Ya, lalu itu asal kebun. Lamun buru beli pak. Lalu siaran budak ini menurut beli bembe, menurut beli manuk. Jadi dia tak perlu tumpah yang kata sari mangan wah. Di tenda ini pun sasi-asi itu, bayar budak. Kamu pembantu kan jelas gue. Nah ini suruhnya pembantu ini nyadi Rasulullah itu ini makanan pun terus ada ini dengan ini. Nah akhirnya tadi sih ada. Nah sampai itu muni sebelum di Vietnam kurma si Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim target lo adas yuk tumben dengan apa dengan meme kandem baca Bismillah selain hidup de taib de kuah dengar dengan baca Bismillah. Seluruh masyarakat Taif ini nara baca Bismillah. Tumben mesak dengan orang kata Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ketuaan si Rasulullah. Itu iya ketuaan malah Rasulullah ketuaan ini. Ada sembilangan nih. Nampak pada opelangan ini. Tahu ke arang. Tahu ke desa Nainawa. Nah ya asal tiang. Nah ini arah semetonku arahnya Yunus. Target di mana? Ya bilang ada tahu Yunus. Yunus ini apa arahnya? Yunus bin Mata si telok Nabi si lokno simpa. Jadi Yunus. Bilang anda tahu Yunus. Dia semetonku pada wahyu. Ya ampun langsung nangis ada. Nangis ada langsung. Kapong Rasulullah hidup ponu. Hidup otak na kapan dengan Arab lamun ada mah dengan hidup otak na. Lamun itu jadi apa nih terbaru dengan homo. Jadi hidup otak na hidup mun kapon ampun hidup gimana? Ya apa namanya? Ku bersaksi ide Rasulullah. Jadi baca 2 kalimat syahadat. Islam langsung ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini nara naunya ini, nawa Yunus jadi nabi. Kecuali pada Nabi langsung baca syahadat. Ule yang memajikan nenara dengan sepalang bagus ini di bumi ini ya doang dan perang tukur anggur ini. Ngebawa anggur angkrang ke nenara. Nah lo pun tidak percaya majikan ini kan dengan terusir lah desa masa aja paling bagus. Lo tetap sih kafir majikan. Nah lo ada langsung ke Islam nang kali makai tapi para kebun ada saran totalnya Rasulullah pesadi kurma. Kan jemaah lamun arah jamaah teh milih umroh ke ini travel atau juga yang taib sejarah. Jadi napak kilas. Ke ini pengarang Hidayatus Salikin. Nah ini yang ngarang kitab ini tulis taib. Selama merantu 2 bulan. Asut yang Syekh Sawat Al-Palimbangi ada sekarang dengan mati lain. Jadi kumbenan perkarang kitab ini kaya belajar ngumbe sabar Rasulullah. Jadi mau ujian ya taib berharap dia pendukung malah teparan dengan gila. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit sampai yang silalahnya dengan kalangan Mekah terus ya dua ke sampai tono teparan dengan gila tanpa sampai berdarah. Nah ini sehingga asik dengan nasi lelah nih setelah koma Rasulullah istirahat ngampun aparan Indo lo bukan kono otak musulkan otak. Nah selangkah. Nah botu si tahun selangkah Rasulullah yaran botu masjidku. Nah ini bilang masjidku. Jadi lamun tai para orang pasti nawaran masjidku. Botu si tahun selangkah Rasulullah. Nah si tempat berselangkah Rasulullah ukuran aras kini ini arah bekas daun Rasulullah sampai ke Musi Singer. Musi Singer pula ada Singernya ke karpet selera roda. Lalu lamun dengan kan dia percaya para nata sadim yang Singer. Kau bisa nih yang pada gosok penyopet dan hilang maupun Musi terselek Singer. Ini oleh taib. Lalu boleh dengan si mau nasib anak taib. Mau ini lamun dia jalan dia debu mentelah bisa dia kan mau hidup
Itu kan si kuatnya ono baju mu itu kita butuh. Ini butuh dari siku. Nah akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mereka sampai ya dekat masjid Sayyidul Kabir si tanang bait mikot karung manazil tuh tang turun mereka Jibril ke mereka ke gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa sama Tuhan Jibril? Yang kan nih kunjung malaikat penjaga gunung. Yang juk malaikat penjaga gunung. Ada apa malaikat penjaga gunung? Barang itu. Angkat dengan izin, lamun izin ngangkat gunung ngelepakin dengan taib. Jadi dengan izin malaikat ini asal kedele diizin ya ngangkat gunung ngelepakan dengan taib. Mungkin dengan ayat Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Mungkin dia tahu dengan ini aku penuh ke Rasul. Mungkin terpengaruh isu, terpengaruh hoak. Kalau dia bewah ke yang maafan ya dan taib dan jemaah anaknya jemaah sulit menjadi dalam beriman. Dan dia wah dia azabnya. Nah yang parah Nabi itu tegalarin Nabi rahmah dengan si pemaaf dengan si perasi. Nah jadi maafnya dengan si taib si marahnya gila karena peci suruh ngampas si barang gila sampai bakat. Dia jauh langan Mekah di Taib 110 kilo jauhnya. Nah tiba-tiba terus turun terniaya ya. Meta dukungan ni nomor kedua malah terniaya. Kalau itu si ini ngono mere tenang orang ya apalagi malaikat kan setan datang mungkin mere dengan yang tolong. Oke. Jadi malaikat datang dengan curang mengangkat gunung ini. Atena tumpas dengan ini semate ancurang bubuk seluruh dengan taib. Logo Rasulullah maaf nih kalau ini bahkan maaf yang maaf dengan ini kita tulak beda di azab sang jemaah anak jori sangala jadi dengan Islam. Tidak ini tuan ini tahu buku ini tahu nabi ini tahu Rasul wah maaf boleh Rasulullah. Ya le ono le kebon ini yang berdoa Rasulullah. Ya Allah, kau rela menerima kenyataan hari ini, kejadian ini terpenghina di desa dengan tulak karena Mekah, walaupun muslim kau masyarakat kau ya Allah, andena di kau rela terhadap kau ngomong pun dengan, pokoknya kau serah yang penting di kau Allah maaf kau. Yang pun turun malaikatin dengan curangan lu minta maaf si Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah ini jadi inspirasi, jadi landasan, jadi sebab yang penekanan kita bidayah ada kesabar-sabar. Enggak setiap emosi sedikit emosi. Ingat Rasulullah ini akhlaknya bagus yang penara nih kitabnya. Sekarang kita itu. Jadi lamun dan taib ingat pengajian bidayah. Kemudian pun Syekh Somad Al-Palembangi mau ilmu langan kisah di taib ngomong Rasulullah ternyata lu ikhlas ya nerima ketentuan sabar ya nerima ketentuan ndek sampai ngambulang nomor itu apalagi sampai dendam pitu turunan ini ngono pun salahnya tundang dendam itu dia doang tapi kepala gila tanpa sebenarnya dendam kayak gini yang perlu belajar bidayah hati itu jadi dengan si ikhlas dengan si sabar dengan si pemaaf. Iya tujuan tuh di bidayah angkan ini kitab tasawuf. Jadi lamun milih dengan belajar tasawuf ini wah cukup. Kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Somad Al-Palembangi. Ini Syekh Somad Al-Palembangi. Ini Palembang. Terus mulai baca ya. Hari ini bebaca. Kurang sehat penonton ini. Kedi-kedi sih. Ada yang mik Dekat di mana yang bermik. tiang ya. Kan maka sementara salah badan. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Nah jadi pengarang kitab dan kitab si bacaan ke kitab ulama pasti dengan kumulai kitab ini dengan nama Allah dengan Bismillah. Jadi itu sih dari dengan awam harusnya lebih pantas terikuti ulama ini. Jadi apapun situ gawe membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau kisahin abang kalau abang wah dengar kisahnya. Hah? Wah dengar kisahnya cuman. Ini teman. Nah, jadi tulang ini dengar kisah ini abang. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim ini jadi zikirin abang. Nah misalnya ini ada yang mongka, bait beras lekom beras. Baca bismillah, jadi sebelum membet beras Bismillahirrahmanirrahim bait beras. Nah sing ngosak ini Bismillahirrahmanirrahim masak. Nah sini wah bersih kan dengan mulainya tipe mongkak Bismillahirrahmanirrahim. Karena ke sini jeruk kopi Bismillahirrahmanirrahim. Sedang dia dengan mindahnya tipe konjol Bismillahirrahmanirrahim. Karena ke mari dengan ngogi tipe pirang Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi namangan Bismillahirrahmanirrahim. Kenggana malam na bangkolin apapun pegawaian Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mungkin kan ilmu dalam guru. Pokoknya apapun kebaikan baca Bismillah. Akhirnya sama bangkol gedak ya. Iya, terdengar Bismillah baca Bismillah, ngono Bismillah diri. Jadi gedak sama bangkol. Adanya tak kalah mungkin cerita nyumpa ina bangkol ini. Jadi lain selama barang no ama bangkol kita bangkol kan pernah tahu bangkol waswin bro. Lalu nih nawah dengerin bangkol nyumpanya nak. Apalagi sempet. Deno sili. Enggak nawah baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada sih dengarnya. Ini wah lagi pekerante dengan ya legawah kan kembali dua dulu. Jadi dinara orang enggak ada lah mono mele pekerante alam mele beri kejadian alam pekan lalu makan beli lah beli peralatan dapur atau barang-barang. Nah akhirnya ini nak yakal sama bangkol tapi sebuah dia percayangan biasa dengan ini lamun kurang kepeng jangan ngomel-ngomel sama bangkol biasa kan lamun cara dengan ini lamun kurang kepeng itu sakit ya ini kurus nggak lamun ada kepeng jelas hilang susah akhirnya sebuah percayangan. Jadi percelengan ini dengan percelengan di sini. Ya kepeng-kepeng besi loh kan. Ya mer kepeng tepung. Tuh percelengan hampir percelengan. Hampir bisa sama bangkol. Enggak kan lo betul-betul. Telap kan sumur ketelap. Percelengan kan di sini logam, kecelap langsung. Jadi peri-peri kecelap. Yang penonti sama bangkol. Seminggu. Harap orang kan bangkol, lo tetap memangan. Sengaja nih di kepeng nafkah bopel. Lo menenah ngenden. Nah, bangkol itu ngenden nafkah di semana dan wah remon semua. Pokoknya bismillah luar biasa. Penasaran nama bangkol. Tidak biasa. Malam. Lalu yang kita lemoris tak percelengan. Itu percelengan ini. Nah, dia nyuruh target sama bangkol astagfirullah. Ini jangan tobat wah ini jangan dengan hebat yang soleh betul-betul ke soleh. Wah, ampun lalu, ulti na bangkol, penituno ina bangkol ke detejak, oh kuan guru, tejak, ini luah belajar. Nah yang betul sama bangkol ini belajar, ini belajar kan karena itu pun belajar, akhirnya pada tingkatannya pada jadi wali Allah. Jadi sesuai yang pun, sade ya izin sedih Allah, arah embun anak ini anak beki mama nanya sih jadi itu Lombok jadi abang ini pun suruh ke Lombok ya, jadi dengan bismillah jadi amalan dengan pembalut di sekolah bismillah jadi sekali ilmu Lombok bismillah agak terlanjutan
Lanjutkan tadi. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitab. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Nah, jadi alhamdulillahil muftatahati bihi fi kulli kitab. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah tertentu, segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang ditentu memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Nah, jadi apapun kitab sini baca mulai yang harus mulai yang si pujian. Bismillah dengan alhamdulillah. Yang penulis amal-amalan apa? Bismillah. Bismillah juga disebut. Alhamdulillah jadi penyebut. Nah, ini kena nih. Bismillah dulu tersebut. Alhamdulillah jadi penutup. Jadi penutup atau penyebut? Penutup. Nah, jadi lamun termulai bismillah, lamun takhirin alhamdulillah. Dia kenapa jadi penutup? Nah, lamun tertindo bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Kalau lamun terus tindo alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pada kecelaman temangan bismillah, lamun tuh kenyang alhamdulillah. Jadi Kamu tebak sang alhamdulillah. nah, jadi alhamdulillah yang ada penjelasan si julu-julu siwat alhamdu. Jadi alhamdu berasal dengan kalimat hamidah. Ha mim dal. Jadi hamidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ha mim dal. Ha mim dal artinya lamun terbalik sih hamidah, memuji. Hamdun pujian, hamdan. Ya, hamdun. Namun hamidun dengan si memuji. Nah, ada doang teman. Nah, dari hamidah memuji, alhamdu segala jenis puji. Jadi alhamdu alif lamnya yaran alif lam jinsun istighraq. Misalnya rumah besaratnya baitun. Lamun tengah al baitu seluruh rumah, jadi seluruh balik. Ya pertama bismillah alhamdulillah. Nah, jadi hamdun pujian temalif lam jadi seluruh puji-pujian. Kemudian seluruh puji-pujian, nah seluruh apa syarat asmaul husna. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya, sampai akhir 30 siwa. Dan alhamdulillah ini maknanya tema seluruh puji-pujian syarat di Al-Qur'an. Allah Maha Mulia, Allah Maha Suci, Allah Maha Besar. Nah, seluruhnya tema di alhamdulillah. Nah, begitu pula puji-pujian syarat di hadis. Atau puji-pujian si sebutnya si panjang-panjang di sisi Allah si soleh yang penuh alhamdulillah. Nah, ini cukup jadi doa. Yang boleh lebih alhamdulillah. Nah, itu seolah-olah itu berdoa. Yang pada dengan arah puasa itu dia temaji petih logi temaji alhamdulillah wajib itu. Cuma yang temaji alhamdulillah karena alhamdulillah huruf nepir alif lam ha mim dal alif lam ha. Jadi surga nu bodu. Jadi itu belajar alhamdulillah belajar surga. Yang bicara tentang surga. Jadi alhamdulillah, nah ini menghimpun seluruh puji-pujian sehingga apabila temu nikmat alhamdulillah nanti seolah-olah itu berdoa ya Allah tambah malik. Jadi alhamdulillah kan tadi itu dengan nikmat tadi itu apa-apalah ampun alhamdulillah nggak seolah-olah tengok terima kasih rompo ya Allah tadi ya dah kasihnya di kojin murah sih tadi. Jadi enggak kita remong ini nunggu terima kasih alhamdulillah nanti ingin doa itu doa yang ya artinya mudah-mudahan balasin sih lebih baik sih tidak Allah bisa tengah jazakumullah khairul jaza atau alhamdulillah. Jadi alhamdulillah al-muftatahi bi kulli kitab. Alhamdulillah ini jadi pembuka bi kulli kitab li seluruh kitab-kitab para ulama.
Jadi wajib member kitab terbuka pasti arah alhamdulillah. Nah yang penara alhamdulillah pembuka dari segala kitab. Alhamdulillah ini adalah jadi pembuka Al-Quran. Coba buka Al-Quran, pasti bertemu surat Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi ini iya maknanya alhamdulillah al-muftatahi bihi fi kulli kitab. Lanjut. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nubuwati mazkuri fil kitab. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad yang kesudahan segala yang disebutkan di dalam Quran. Nah, jadi setelah membaca bismillah pengarang baca alhamdulillah, nah terus sampainya berselawat. Ini selawat, ini dengan ucapan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nubuwah al-mazkur fi kitabihi fi kitab. Nah, jadi wassalatu dan rahmat, wassalamu dan keselamatan. Jadi rahmat dan keselamatan ala sayyidina tercurah atas. Jadi tercurah atas sayyidina penghulu kami, pemimpin kami, panutan kami. Jadi sayyidina ini artinya pemimpin, panutan, si berhak ikuti, si berhak jadi contoh. Sayyidina Muhammadin Nabi Muhammad, Sayyidina Nabi Muhammad khatamin nubuwah sebagai penutup segala nabi. Jadi dinarak nabi setelah Nabi Muhammad. Ada sing artinya khatamun nabi, cincin sekarang nabi. Nah ini pada nakal-nakalang. Nah, jadi para Nabi Muhammad cincin bukan penutup, sehingga ada nabi Ahmad. Nah ini aliran Ahmadiyah. Nah inilah menakal-nakalang ini kalimatnya mah jadi ini bukan prodi. Jadi khatamin nabi, nubuwah artinya penutup segala nabi. Jadi penutup para nabi. Al-mazkuru fil kitab, dan juga Nabi Muhammad ini tersebut di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi ada Nabi itu hara di kitab-kitab tulis lain. Ini al-mazkuru fil kitab. Lanjut. Wa ala alihi wa sahbihi al-hadina bis-shawab. Dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuki akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Nah, jadi di samping terbaca yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terbaca yang selawat endah tipa wa ala alihi dan keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi itu keturunan Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Nah yang penarang Habib. Lo gitu ngomong keluarga Nabi ente ya keluarga karena apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi itu ini bersemeton kaitan dengan Islam termasuk Rasulullah. Jadi lamun teu yakin Rasulullah utusan Allah berarti itu bersemeton kaitan Rasulullah. Terus misalnya ada ledek itu ketua teh di Islam tuh deh. Islam, nah berarti semeton teh. Jadi itu selok putih ini itu bersemeton. Bersemeton kita bersemeton di pada si juru-juru bersemeton di pada Rasulullah. Jadi lamun terbaca wa ala alihi dan atas keluarganya, nah itu menah kena. Kan itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam iman. Ini itu dalam nasab, dalam keyakinan, dalam iman. Wa ashabi al-hadina. Jadi juga di samping terbaca yang keluarga Rasulullah, sahabat nendah, para sahabat. Jadi sekarang sahabat ini dengan siwa berdait kencur Rasulullah selama Rasulullah masih hidup, dia beriman. Ini, jadi lamun berdait kencur Rasulullah, yakin ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah. Nah waktu Rasulullah masih hidup, nah ajaran sahabat. Arah dengan berdait kencur Rasulullah, lalu dia beriman, nah ajaran dengan kafir Abu Jahal, Abu Lahab. Arah dengan hendak berdait kencur Rasulullah, lalu dalam mimpi, nah ini dengan sahabat. Kenapa? Nabi wah meninggal. Jadi di mana berdait dengan mimpi kencur Rasulullah, lalu setelah Rasulullah meninggal, dia ngetarain dia sahabat. Jadi ini ciri-ciri sahabat. Pertama berdait kencur Rasulullah, kedua beriman le ajaran Rasulullah, si ketelu Rasul berdait dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Lanjut. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Dan atas yang mengikuti bagi mereka itu hingga hari kiamat.
Nah, jadi di samping ini ada terbaca selawat atas tabi'in wa tabi'ihim. Jadi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Jadi terbaca selawat, terbaca yang selawat salam tiba dengan sing ngikutin si buru sebut ini dengan sing ngikutin Rasulullah, dengan sing ngikutin keluarga Rasulullah, dengan sing ngikutin sahabat. Nah, dengan sing ngikutin sahabat, nah yaran tabi'in. Nah, itu sampai itu tabi'in sampai jero kiamat, nah yaran pengikut. Jadi patokan teh dalam apapun amal ibadah teh dalam urusan agama harus sahabat Rasulullah dan sahabat. Nah itu si mudi-mudi jadi pengikut. Jadi hendak kita ngikutin. Jadi hendak kita ngikutin sahabat. Artinya apa? Utak-atak tah Al-Quran, utak-atak tah hadis. Akhirnya apa? Seolah-olah hadis ngikutin itu, bukan itu ngikutin hadis. Itu udah dan kebalak. Ini Quran hadis ini dalil, padahal dia pendapat. Jadi pendapatnya sesuai yang dengan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran sesuai dengan pendapatnya. Jadi cepok-cepok ayat Quran. Udah sih sesuai dengan pendapat aja jebut-jebutnya. Sini sesuai parang macam alasan nolak dengan. Nah, jadi nak dengar jadi Al-Quran ini mere detalkin ma imamuka. Saya imam nih. Al-Quran imami, Al-Quran jadi ikutan tuh, jadi imam tuh. Jadi apapun pegawaian tuh harus ngecocok ke Al-Quran ke hadis. Anda malah terbalik nih. Papa sion, papa kebutuhan juga. Beta Al-Quran. Papa sendiri tidak menang, bang. Nah ini akal dengan Yahudi. Nah, jadi hati itu ngikutin Al-Quran, enggak itu ngikutin apa enggak itu ngutak-ngutak Al-Quran sehingga seolah-olah Al-Quran limudin tuh. Nah itu jadi dulu. Oh lu terpilihan-pilihan Al-Quran sesuai dengan cemilan. Nah ini enggak nih mau. Nah terus Wa ba'du fa yaqulul faqiru ilallahil ghaniyil abdus samadil jawil palembani khadimul fuqara fi Makkatal musyarrafah. Adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata fakir yang berkehendak kepada Tuhan yang amat kaya, yaitu Abdus Samad Jawi Palembani, khadam segala fakir dalam negeri Makkah yang musyarrafah. Nah jadi setelah ini mulai ba'du, dan setelah pengarang Abdus Samad Al-Palembani membaca bismillah muji kepada Allah dengan alhamdulillah, dibaca selawat kepada Rasulullah, para sahabat, keluarga Rasulullah dan para tabi'in. Nah setelah itu wa ba'du, maka kemudian fayaqulu, maka berkata al-fakir dengan si sangat berharap ilallah, kepada Allah al-ghani yang sangat kaya. Jadi ulama ini saya berharap kepada sida Allah si sangat kaya. Siarana Abdus Somad Al-Jawi, larana Abdus Somad Al-Jawi bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Kumpena karena si terkenal waktu dan Jawa. Padahal apa? Al-Palembang. Lalu Palembang. Jadi senuga dengan silangan Indonesia tarani dengan Jawi. Lalu daerahnya arana Palembang. Nah, seperti itu kan misalnya Al-Ampenani. Kenara dah Mamban itu Mambani, Bamban itu. Nah ini memang terkenal dah Mamban. Nah jadi Al-Ampenani terkenal. Jadi senuga silang Lombok Al-Ampenani. Senuga silangan Indonesia Al-Jawi. Jadi lama dia tahu itu pokoknya ini dengan Indonesia, dia tahu itu dengan Ampenan atau dengan Lombok Al-Jawi senaran. Jadi bangsa Jawa karena Jawa ini terkenal kan. Ini seluruh dunia yang pernah Jawi. Nah terus ini sesomat khadimul fuqara. Jadi khadimul fuqara pelayan dengan si berharap. Jadi fuqara ini artinya lebih rendah dalam miskin. Jadi lamun pemiskin entah kekurangan lu harap mau si tekakan. Lu siaran dengan fuqara ini dengan si nubudi apa-apa. Dia dapat duit pegawaian, dia dapat duit harta benda, ya rendang pakir. Nah kan mangan-mangan itu yang perlu tersekati, dia perlu sedekah karena mangan-mangan itu mau. Kemudian dengan si tua kan dia tahu pegawaian,
Dia berdua keluarga, anaknya dinara, sematono dinara, jadi sebatang kara. Nah itu dia berdua pekawian wah lemes gimana? Nah ini doang dari boleh kak, nah ini kalau pakir kan. Jadi dia berdua apa-apa. Jadi ini ulama ini arahnya di khadimul fuqara fi Makkah al-Musyarrafah. Jadi dia pelayan dengan si sangat membutuhkan di Makkah yang mulia al-Musyarrafah, Makkah al-Musyarrafah. Nah jadi dia jadi termasuk ulama di tanah haram. Jadi Syekh Somad Al-Palembang ini dia ulama lu kepada ini pelayan pakai miskin. Maksudnya jadi ulama dibeli. Dia ulama beli di Mekah. Nah jadi ini ulama beli ini. Jadi tidak kita parang dengan sembarangan nyusun kitab bidayah ini. Ulama beli lek di zaman di Mekah. Jadi mereka pengurus jadi Masjidil Haram, jadi Imam Masjidil Haram, mengajar di Masjidil Haram. Ini Syekh Somad Al-Palembangi yang pun alhamdulillah ilmu sampai ke mau kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Lanjut. Ghafarallahu lahu liwalidayhi walil muslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapak dan bagi ibunya dan segala muslimin akan beberapa ampunan dan rahmatnya. Jadi ghafarallahu lah. Mudah-mudahan. Jadi ghafaro ini fil madi. Ghafaro mengampuni. Allah ghafarallahu lahu. Jadi telah mengampuni Allah baginya. Jadi ghafarallahu lahu. Nah lo lamun lihat papa ini harus terbaca doa. Mudah-mudahan dia telah pada kata rahimahullah, ghafarallah atau radhiyallahu. Jadi radhiyallahu telah meridhoi. Maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah meridhoi. Rahimahullah mudah-mudahan Allah merahmati. Jadi radhiya fil madi bermakna doa. Ale arah ketuan. Ada dengan ketuan. Waktu kuliah. Ini ketuan nih. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis. Sesim baca la ilaha illallah telah masuk surga. Nah, datang batu dia percaya masa telah masuk surga burun apa mati. Jadi dia mati waktu masuk surga. Ini masih hidup masa masuk surga. Hadis ini man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Karena dakhala ini kan fil madi telah masuk surga. Telah artinya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Selesai membaca la ilaha illallah telah masuk surga. Nah, terus ini kan mahasiswa deh, kritis. Masih hidup ini. Lamun dasar tembus surga, wah kiamat, wah mati, masih hidup. Kan telah masuk surga. Pesual ya Pak Lema, pesual. Datang batu, beketuan. Ustaz nih, umi pendapat masa nih dakhala telah masuk surga. Masih hidup ini. Di mana kiamat? Masa telah masuk surga? Kenapa pemahaman? Ini artinya tidak. Nampak yang baca ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dakhala bermakna in qata'a. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Bukan telah masuk surga, pasti. Karena apa sih liwat berarti pasti. Sana akala telah makan. Nah, akala kan telah makan. Nah, jadi lamun teu akala berarti wah temangan. Jadi pasti wah mangan itu. Jadi lamun teu saya kulu gin temangan berarti belum tentu temangan. Baris nyinem gitu. Julain nyinem bang, nyinem apa ada rujak. Nyinem cendol, kebesulan nyinem cendol di mele mangan. Nah, es kodang. Jadi lamun wah fil madi, yang ulama mengatakan lamun fil madi maknanya ing kita terputus, telah selesai. Ini selesai. Baca la ilaha illallah wajib termasuk surga. Ini telah masuk surga wajib dia termasuk. Oke. Nah ini pertama. Nampak yang jelas makna dakhala daitene mangqala la ilallah dakhala jannah bermakna di doa. Mudah-mudahan. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah bukan berarti telah masuk surga tapi mudah-mudahan masuk surga. Pada kecil ini ghafarallahu lah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, mengampuni pengarang.
Jadi lamun nih sekolahnya atau lamun membaca kitab ya harus tahu kaidah nahu. Lamun tidak tahu bahasa setengah arti ya. Jadi sekalipun misalnya kita nih harap meloyu, nah, lagi lain nih pesan ini, kalau ingin yang belajar ini kitab hidayah, saya lah, penuh dia, dia mah belajar segini, belajar nahu cuma tahu satu baca ya, kalau tentu, jadi setelah belajar kitab nahu oleh bapak Mukhtasar buka selopun, jadi timan dia baris tadi membaca tahu kesalah, isi tengah tiang, jadi Ghafarallah artinya mudah-mudahan Allah mengampuni baginya bagi pengarang wali walidayhi dan juga kedua orang tuanya dengan berkat karangannya walil muslimin dan juga mengampuni seluruh orang muslim orang Islam maghfiratan wa rahmah. Nah yang disebut muslimat muslimin itu sebut ibu-ibu tidak sebut muslimatnya dengan memuduang doang dan layan ngomong bener padahal dia paling rajin ngomong dengan sini lo ke dengan doa yang pengarang ini dengan ampun sama ini tuh kayak kependi kurang rajin masih momo bapak. sini dengan ampun Sini nara dengan ngarang. nah lah mendengarnya posisinya temu dengan ini jadi temu dengan ini kalimat ini jadi ini kan dia temu dan temu jadi lamun dia disebut muslimat nah berarti dengan ini posisinya pada posisinya kayak muslimin kumpulnya karena ketetunan nah, jadi lamun nara dengan ini rajin tekun pada artinya kayak dengan mama yang dengan mama pemalas ya petayan si seninan berarti kan ada harga diri dengan mama nah, yang penuh ini jadi nah, jadi dengan ini si rajin si taat pada artinya kayak dengan mama karena bu ya ngangkat derajat diri jadi pengarang ini ente disebut dengan ini untuk mengangkat derajat dengan sini lalu pisah-pisah ya berarti ini anggapnya dengan ini wah beda intinya ya, yang pengarang ini muslimin maksudnya seluruh dengan Islam ini mama maghfiratan wa rahmah dengan rahmat dan ampunan dan rahmat jadi doa yang itu pengarang kitabnya pengarang kitab lanjut Ya'lamu ayyuhat talibu lid-daril akhirati anna kitaba bidayatil hidayati lil imami hujjatul islamul ghazali radhiyallahu anhu jami'ul taqwa al-mazkuri fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahui olehmu saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islamul Ghazali itu yaitu yang menghimpun bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Dan apabila oleh kamu akan bekal akhirat maka yang terlebih baik bagi bekal itu yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Nah jadi jelasan itu jadi iklam hati pada tahu hati pada perhatian ayyuhat talibu dengan si menuntut apa tuntutnya bidaril akhirah si mele artinya bahagia selamat akhirat jadi di dunia doang akhirat jadi sisi mete artinya selamat di akhirat kepada tahu anna kitab Bidayatul Hidayah bahwa setuna kitab Bidayatul Hidayah ini lil imami hujjatul Islam. Nah ini asalnya lengan saduran kitab Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali. Jadi Hujjatul Islam di Imam Hujjatul Islam apa itu Hujjatul Islam dengan si selalu membela ajaran Islam. Jadi sisi yang ajaran Islam Imam Ghazali musuh. Jadi Imam Ghazali sisi nuak-nuak ini nyeleweng Islam ajaran Islam hukum ke apa nah Imam Ghazali musuh yang penuh hujjatul Islam dengan si berhujjah artinya dengan si selalu membela Islam nah itu Al-Ghazali radhiyallahu anhu yaitu Imam Ghazali mudah-mudahan Allah meridainya jami'un terhimpun jadi lamun temele nuntut kebahagiaan akhirat wah kumpulannya si Imam Syafi'i takwa. Nah kita takut
al-mazkur fi qaulihi ta'ala. Nah, jadi si Said mele artinya jadi dengan takut dari sida Allah fi mangsati wah kumpulang kitab wah kumpulang ceureun. Nah, ya si turutna si Syekh Somad Al-Palembang. Jadi ajaran Imam Ghazali. Nah, karena apa? Di dalam Al-Qur'an penjelasan wa tazawwadu, maka berbekallah. Jadi seolah-olah terlalu musafir kepada peri apa bekal. Ini hidup di dunia itu musafir. Di nara itu karena jemaah gini pada mati. Yang penuh wa tazawwadu sudah kesini pada bekal. Bekal siapa yang diri songu pada besongu. Kali ini yang terlalu ulet, bukan yang tulet kubur. Yang tulet pada sida Allah pada berbekal, pada besung. Nah, jadi di nama tua bajang, dia tadi mati ada dengan sebajangan, jual mati ada tua mati bah biasa. Ini nama dia pidan, dia peluang umur dengan mama atau dengan ini. Pokoknya kamu dah sida Allah meleng dan mati. Yang penuh wa tazawwadu Al-Quran kepada besung. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, sebaik-baik sung at-taqwa, takut. Jadi takut itu ada sida Allah. Jadi dalam takut ada sida Allah dia teroni macam-macam. Polis kadi ini ngerti sida Allah. Mungkin cuma ancam sida Allah simbel itu. Itu nak buitan yang kalah dengan lu cuma lah menasih kesan kalah yang lapor dari sida Allah ngombe yang Bui tanu kembit anak dengan lo cuma lamun sida Allah baganda ngombe. Bui tombit malang bepandengan turut-turut ni narai nau ieu. Ya bui tombit kepen dengan cuma lamun di sida Allah nuntut apa? Dengannya nuntut pada sida Allah sih beli itu. Balik jadi pada berbekal cara berbekal bekalin diri itu si takwa, arti takut tiba sida Allah. Terus Wafihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirati fala yakul Fala budda likulli muslimin Fala budda likulli muslimin min ma'rifatin. Jadi wafihi ma'rifatin. Nah, jadi wafihi. Dan di dalam kitab ini ilmu nafi'un, ilmu si bermanfaat. Jadi ini percuma terbelajar. Jadi di dalam kitab ini menurut Syekh Somad Al-Palembangi, ini baitnya langan karangan Imam Ghazali, dia percuma terbelajar. Ini yang bermanfaat di kitab ini. Bermanfaat sampai fil akhirah. Fala buddha di pantasnya dia boleh tidak, jadi harus. Jadi pala budaya tidak harus. Likulli muslimin, bagi setiap orang Islam ma'rifati atiknya pelajarinya. Jadi atik tahu. Hanya atik tahu yang pupu balota dan situasi lain wajib terbelajar kini. Jadi bidaya iya ulang-ulang wahai tamat malik ulang, cuma tamat malik ulang karena harus tepuk bedui. Tidak tersampai lupa kan ini bekal tidur. Bekal tidur terkodu menghadap sida Allah. Ilmu bermanfaat terus kali ini. Ahbabtu antar Terus ahbabtu antar rajima masailihi ma'a ziyadatin masaili nafsihi fi hadhil kitabi bikalamil jawi liyantafi abihi malla ma'rifata lahu bikalamil arabi. Maka dari karena inilah kasih aku bahwa bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu serta kutambah daripadanya berapa masalah yang baik terdapat tiada daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Jadi Syekh Somad Al-Palembangi jelasan sistematika penulisan alasannya tulis kitab ini mau bahasa Jawa, bahasa Melayu.
Nah, ini jelasannya. Walihaza ahbabtu an utarjima. Jadi aku lebih senang, yang lebih senang kitab ini, yang lebih senang nyusun terjemah kitab ini masailu ma'azadati masail. Nah ini ngerombok masalah-masalah ini. Jadi ini masalah-masalah sih perlu ngetaikan binapsi pihazir kitab. Nah jadi ya saya sobat Al-Palimbangi kirenang itu nu. Ini sih perlu ngetaikan. Jadi be masalah-masalah atau bab-bab si perlu nataikan, jangan kitab Imam Ghazali. Jadi kira-kira sesuai kondisi, kira-kira apa terbahas masalah. Di hadir kita di kalamil Jawi. Nah logong kuno ngurayang itu di kalamil Jawi dengan bahasa Melayu. Nah jadi Jawi ini Melayu, nah bisa diartikan Jawi ini Melayu. Lian tafadi, untuk memberi manfaat, supaya memberi manfaat. Malla ma'rifatalah, dengan si dia tahu, man artinya orang, la tidak, ma'rifah mengetahui. Nah jadi artinya bermanfaat le dengan si dia mana tahu. Jadi ini nampan susun ya. Apa dia tahu? Di kalamil Arabi, dia tahu bahasa Arab. Nah itu kan kurang tuntut deh. Jadi saya somat Al-Palimbangi pinakna kitabna bahasa Jawa, artinya mudah paham le dengan sini tahu bahasa Arab. Jadi artinya kan lain dengan khutbah lain bahasa Jawa ya. Maka khutbah ke bahasa Indonesia. Kemudian katanya paham dengan si berjumat yang pun bahasa Indonesia. Lamun khutbah si asli si bahasa Arab. Lalu dia paham yang pun kanggo itu bahasa Indonesia. Kenapa dengan pengarang kitab ini saya somat Al-Palimbangi tulisnya karangan ini ngodu bahasa Jawa, padahal dia di Mekah, padahal dia imam di Masjidil Haram, guru di Masjidil Haram. Nanti taitan tulisnya kan ini bahasa Arab. Dia tepu di Mekah, kemudian bahasa Arab murid itu. Lamun nulis skripsi jurusan bahasa Arab, terus ngodu bahasa Arab lah, keren. Nah keren kan? Logus ulama saya somat Al-Palimbangi, ini kebalik. Ya pintar, cerdas bahasa Arab, dan tulis kita ngodu bahasa Arab, kemudian karena masyarakat duit, penulis Nusantara di tanah air, ke Bali nih, duit, mantap bahasa Arab, yang pernah tulis ngodu bahasa Melayu, jadi lebih keren bahasa Melayu. Lamun itu kan lebih keren bahasa Arab, nah pamer dah, pintar lah, parang canggih bahasa Arab, akhirnya sampai nulis tulisan ngodu bahasa Arab. Nah malah saya somat Al-Palimbangi kebalik. Anu ke misalkan ini nama sama tonjol itu di desaku di negaraku dia tahu bahasa Arab nih kutulisan dia mau bahasa Melayu gini enggak ke namun yang lain dengan demi kemaslahatan masyarakat lamun itu kan kode-kode kerenan tidak paling cerdas jadi kebalap cara penulis ya, jadi yang buat mele ilmu pupu balot silai kemudian karena pupu balot silai ulama pengasih sing yang itu dunia akhirat. Nah kalau musinakan yang penting dia terkenal dia menekepem dia subscriber yang penting penampilan nanti lah lo guna pikir yang nama sama tonjol dipaham atau ndi itu kan yang foto ulang malam mau di kitab si lai karena ulama singarang kitab sila ini kangen itu dunia akhirat. Sampai kitabnya seharusnya tulis untuk bahasa Arab ya kepuliah. Maka ya letaib ya jadi imam, ya jadi ulama di Mekah. Lalu susun kalimatnya ngodu bahasa Melayu. Ke yang ngasih yang itu sih teman tahu bahasa Arab. Ada yang ngerti-ngerti apa sih bermanfaat di hidup te dunia maupun akhirat. Nah jadi bekal tuh. Jadi cuma lama di pengajian bidayah kata itu petunjuk catatan yang besi perlu ngecatat lama inatuan di mana di catatan dan kita huruf dan kita si huruf ini sebajang-bajang nah sebajang-bajang dicatatkan nah lama baca masih beki huruf masih apa nih kita si huruf yang masih beki kalau lama lupa ya ketuan ini jangan sebut di catatan lanjut. Samaituhu bidayatis saliki fi suluki maslakil muttaqin.
Dan aku namai akan dia dengan hidayat salikin pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kitab ini taranin hidayah salikin. Nah, untuk menjadi petunjuk, jadi hidayatus salikin fi suluki masalikil muttaqin. Nah, menjadi petunjuk orang yang berjalan menempuh jalan-jalan dengan si bertakwa, dengan si takut kepada sida Allah. Ya, jadi benaran hidayatus salikin. Nah, ini artinya mudah-mudahan kitab ini jeri langan si turut si dengan si mele takut kepada sida Allah, atau dengan si mele mau rahmat sida Allah dan si bertakwa. Tujuan penaraning kitabnya Masailus Salikin, Hidayatus Salikin fi suduki maslikil muttaqin. Terus sedikit. Wallahu as'alu ya ayyam fa'u bihi kama nafa'a bi aslihi amina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku pohonkan Allah Ta'ala bahwa ia memberi manfaat dengan dia seperti manfaat dengan asalnya, amin. Dan tiada dia pada menjauhi daripada maksiat dan tiada kebaktian daripada berbuat kejahatan, melainkan dengan kodrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, jadi terakhir Syekh Somad Al-Palembangi. Nah, ini ngendeng kepada sida Allah, wallahu as'alu. Jadi wallahu as'alu an yanfa'ana bi. Jadi Syekh Somad Al-Palembangi ngendeng kepada sida Allah, berdoa kepada sida Allah artinya bermanfaat kitab ini. Kama nafa bi aslihi, merungkun manfaat dari kitab asli yaitu Ihya Ulumuddin. Nah, jadi bermanfaat kitab ini bermanfaat kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang pernah baca wala haula. Nah, ini ajarin cara tengah yang wala haula. Apa artinya wala haula? Dan tiada pada menjauhi daripada maksiat. Nah, jadi la haula denara dengan mampu jauhi maksiat. Wala quwata dan tiada pada berbuat kebaktian. Jadi kuwata ini dia temumpung gawe sembahyang, dia temumpung gawe ketaatan. Apa terus lanjutannya? Illa billahil aliyil azim. Melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maknanya dia temampu jauhang salah, dia tebu ngindarin maksiat, dia tebu jauhang maksiat, dan dia tebu gawe ketaatan kebaktian illa billah kecuali dengan kudrat Allah. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi artinya sombong dia ibadah tuh. Jadi dia tebu gawe sembahyang ditebu rajin di masjid sembahyang berjamaah dalam izin sida Allah. Ditebu nolak maksiat. Imbe pun bahwa itu bergaul dengan penyumpah ditebu jaga tidak penyumpah kecuali dengan izin Allah. Jadi isi kuat baca la ilaha illallah apa la haula wala quwata illa billah berkata hidup aman. Nah, jadi termasuk sisi sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kayaknya termasuk dengan si mu'naungan surga. Jadi itu dengan si mu'naungan surga. Nah, ini diantara dengan si baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi leon tan hidup le nomor rongkat dengan lelo tan hidup lekna asin. Jadi ini ilmu Pak Silek laut. Mono ya. Lalu coba ke Bung Pak, ini asin Pak nih. Kecuali lamun jadi bangke. Nah, jadi lamun Pak Silek laut terpancang sampai pada tunu ini asin Pak karena hidup. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya ilmu Pak Silek laut.
Umpamanya kanit na tercemar. Jadi kemana asin nih laut, dia sampai tercemar. Jadi sistem baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah di sisi Allah hindarinya langan musibah. Karena salah urusan dia kubau kan la haula, dia kubu menghindari maksiat. Artinya dekat rupale itu dengan pelit dengan gerang nyumpaknya lah gerang yang besar. Lalu lamun taat, nah ini karena Allah. Jadi dia peduli menyumpak kena minum kena botoh kena ngombe malam taat taat. Nah itu karena kuasaan di sisi Allah. Jadi dia terpengaruh kuasaan bercelah wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ilmu telangan bidayah sekali bidayah ini berutang wajib kira lembar. Beruna pendahuluannya lu ilmu ilmu. Nah di antara ini ilmu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya. Nah, ini kan la haula. Ini tiada dapat menjauhi daripada maksiat. La haula itu tidak ada daya menjauhi maksiat, wala quwata dan tidak ada kekuatan mendatangkan kebaikan illa billah kecuali dengan kekuasaan Allah. Jadi apapun kita alami umbe ganas maksiat, umbe jahilnya, la haula wala quwata illa billah, itu tetap milik prinsip tuh. Di mana tipu, di mana kalah, pokoknya la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah hindarangi telang tipu daya. Mudah-mudahan di sisi Allah hindari itu, mudah-mudahan tidak terturut ya. Karena itu serba fitnah, serba nungkulang, serba berbohong, dengan korupsi, tidak termilu korupsi, dengan salah ngakalang, tidak termilu ngakalang dengan, tidak dititah ngakalang sedengan. Jadi doa ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, mungkin yang tahtanya judul bidayah, ya insyaallah belum berumur di selanjutan si manasik haji. Jadi yang tahtanya bidayah, kenapa terlanjutan si manasik. Ini manasik ini tujuannya ngumbe caranda. Ini nama semeton jori si ada hajatnya di sana mele lalu haji mele lalu umroh katanya pelajarin. Jadi awal-awal manasik seperti siwah ini tulang-ulang, mudah-mudahan pada paham. Jadi harus setiap ibadah tahu rukun fardu ke syarat-syaratnya. Jadi ibadah umroh ini ada ibadah haji, ada ibadah umroh. Nah di nesah haji itu dia benesah umroh itu lam dia tahu rukun umroh pira? 5. Ingat 5. Pertama mikot, kedua tawaf, ketelu sa'i, keempat tahalul, kelima tertib. Nah ini 5 rukun umroh.